Ayah adalah guru terbaik. Itulah anggapan Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang sosok sang ayah Sultan Habis IX yang membentuknya. Sang ayah menjelang wafat sempat melemparkan pertanyaan syarat makna untuk putranya itu. Mas Jun, kamu milih mukti atau mulyo? Mukti dalam bahasa Jawa berarti kaya akan kebermanfaatan bagi semua orang. Antitesis dari mulyo yang secara literal berarti kaya untuk diri sendiri. Sultan Habis X pun menjawab, saya pilih mukti, tidak ingin mulyo. Mendengar ucapan putranya, Sultan Habis IX pun berujar, oke, kalau kamu ingin mukti, kamu mau janji sama saya. Janji apa? Tanya Sultan Habis X. Kamu harus berjanji sama saya. Kamu harus bisa mengayomi semua orang. Biarpun mungkin orang itu tidak senang dengan diri kamu. Kamu sanggup gak mengayomi dia? Sultan Habis X dengan yakin mengiyakan pertanyaan ayahnya itu. Sanggup, ujar Sultan Habis X. Pertanyaan lain menyusul. Sultan Habis IX kembali berkata, yang kedua, kamu tidak boleh melanggar aturan negara. Kamu sanggup gak? Saya sanggup, jawab Sultan Habis X. Pertanyaan bertambah terus. Ketiga, kamu berjanji sama saya untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Menghadapi pertanyaan itu, Sultan Habis X tertegun. Ia bingung harus lebih berani dari siapa. Dari saya, ucap sang ayahanda. Sultan Habis X pun menjawab, kenapa? Tanyanya. Sultan Habis IX lantas menjawab agak mengejutkan, saya itu mengalami generasi dua Presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Soeharto. Kalau berdebat lebih baik saya diam. Diam saya itu karena saya tidak ingin rakyat Republik ini hancur. Tapi ternyata saya sekarang merasa itu keliru. Kenapa keliru? Karena diam saya ini ternyata rakyat Indonesia tetap miskin, tetap bodoh. Tutur Sultan Habis IX yang kemudian menuntut kepada putranya, kamu berani gak mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah? Lebih berani daripada saya. Berani, saya berjanji, jawab Sultan Habis X. Yang keempat, kamu berani gak berjanji sama saya? Tidak punya ambisi apapun kecuali hanya mensejahterakan rakyat. Sultan Habis X kembali menjawab, saya sanggup, saya berjanji. Sang ayah pun menutup percakapan. Kalau empat hal itu kamu jaga, untuk mukti tadi, kamu tidak perlu mencari saya. Kalau kamu melaksanakan empat janji itu, kamu tidak usah mencari saya, karena saya ada di samping kamu. Tapi kalau kamu mengkhianati janji kamu, jangan mencari saya, karena saya tidak akan pernah berada di samping kamu, ujar Sultan Habis IX. Selanjutnya, saat tengah berkunjung ke Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988, Sultan Habis IX wafat karena serangan jantung. Sri Sultan Hamengkubuwono X tak pernah dibiarkan ongkang-ongkang kaki oleh sang ayah. Sebaliknya, Sultan Habis IX kerap memberikan ujian buat sang putra. Nggak pernah ada yang enak, mesti persoalan terus, ucap Sultan Habis X kepada kumparan di teras gedung Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kehidupan keraton jelas berbeda dengan orang kebanyakan. Sejak cilik, Sultan Habis X yang memiliki nama kecil Bendoro Raden Mas Herjuno Darbito itu hidup terpisah dengan ayah dan ibunya, Raden Ayu Adipati Anom, yang merupakan istri kedua Sri Sultan Habis IX.
Sultan Habis-10 cilik tinggal di bangsal kesatrian, sedangkan ibunya tinggal di Wisma Keputren bersama istri sultan yang lain, juga saudara perempuannya. Sang kepala keluarga Sultan Habis-9 sibuk betul. Ia sering bolak-balik Yogyakarta, Jakarta karena mengemban berbagai jabatan penting di pemerintahan pusat. Tinggal terpisah dari ayah ibunya, Sultan Habis-10 kecil membiasakan diri untuk tak mengandalkan pembantu. Di bangsal kesatrian, ia biasa membersihkan sendiri kamar tidur sampai kamar mandi. Jarak batin yang agak jauh antara Sultan Habis-10 dan ayahnya baru kian dekat kala ia tumbuh dewasa. Tahun 1967, Sri Sultan Habis-10 telah diberi kepercayaan untuk membantu tugas ayahnya di Jakarta. Pekerjaan makin bertambah tatkala namanya berganti menjadi Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi pada tahun 1974. Pertanda ia akan menggantikan ayahnya kelak bertahta di keraton. Tugas-tugas terus bertumpuk, tak kira-kira ruwetnya sampai akhirnya Sultan Habis-10 diberi amanat untuk mengelola fungsi keraton. Ia ditugaskan berkomunikasi dengan Gubernur DIY kala itu yang dipegang oleh Raja Pakualam VIII. Sultan Habis-10 muda juga diberi tanggung jawab mengelola perusahaan milik ayahnya. Ia sempat menjabat direktur perusahaan gula, pabrik gula Madukismo. Amanat mengelola perusahaan ayah bukan pengalaman mudah seperti kedengarannya. Sang ayah tak mau memanjakan putranya dengan menaruh dia di tempat yang nyaman. Di perusahaan yang nggak pernah bagus. Kalau bagus, nggak dimintakan ke saya untuk ditempati. Tapi kalau bermasalah, malah ditempatkan di situ, kata Sultan tertawa. Pengembaraan di dunia bisnis itu, kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Molor. Sambil kuliah, ia membantu mengerjakan tugas-tugas ayahnya di pemerintahan. Sultan Habis-10 pun kerap merintis pekerjaan dari nol. Itu semua merupakan batu ujiannya menuju tahta. Dalam buku Tahta untuk Rakyat yang disunting Atma Kusuma, Pangeran satu ini diberi pengetahuan sebagai pemimpin keraton sekaligus pengusaha yang menjadi produk zamannya sendiri. Keraton terbiasa mendidik pangerannya sesuai tuntutan zaman. Mendiang Sri Sultan Habis-9 yang memiliki nama kecil Doro Jatun, misalnya sejak sekolah dasar tinggal bersama keluarga Belanda, hingga kuliah pun di jurusan Indologi Universitas Leiden. Kenapa Sultan Habis-9, ayah Sultan Habis-10, tinggal sebegitu lama di Belanda? Sri Sultan Habis-8 tak bermaksud mencetak anaknya menjadi kebarat-baratan. Ia justru ingin agar anaknya bisa membaur dengan Belanda. Pahami karakter Belanda, kelak kamu akan banyak berurusan dengan orang Belanda. Nasihat Sri Sultan Habis-8 kepada Doro Jatun kala itu. Doro Jatun yang kemudian naik tahta mampu membuat keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tegak berdiri di tengah pertempuran hebat Republik Indonesia meraih kemerdekaan. Beda zaman, beda pendidikan. Tak seperti ayahnya yang semasa muda dikirim belajar ke Belanda, Sri Sultan Habis-10 ditempa di perusahaan dan pemerintahan. Meski begitu, Sultan Habis-10 mengaku tak tahu untuk apa maksud sang ayah mendidiknya demikian. Nggak berpikir sampai situ, kata Sultan Habis-10. Sultan Habis-10 bukannya tak pernah salah. Namun di balik torehan yang tak pernah sempurna, ia ingin menggenggam janji kepada sang ayah. Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya lahir sampai mati itu punya kewajiban hanya satu, mengabdi. Tutur Sultan Habis-10.